hal yang paling penting sebenarnya TNI memang harus dituntut untuk meningkatkan kapasitasnya sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan jenis-jenis ancaman yang terus berubah, yang semakin kompleks dan dinamis. Baik, selamat siang menjelang sore, Bang Stanlis. Sore. Kalau dipanggil Pak kan nggak enak, Ya. karena orang masih muda, Bang. Jadi sudah sempat waktunya datang di ruang podcast. Ya. Terima kasih sekali lagi waktunya sudah di sini. Oke, hari ini kita bicara soal siapa kira-kira ke depan yang the next Panglima TNI. Ya. Hari ini banyak di media sudah tersebar, ada 3 matras itu, masing-masing kita lihat banyak yang bicara soal TNI, siapa yang layak, itu sudah banyak yang bicara. Dari kita baca semua berita itu, kita lihat bahwa yang kita takutkan sebagai anak bangsa, Tentara Nasional Indonesia atau TNI jangan sampai dipolitisir. Ya. Nah, itu yang terpenting. Yang kedua adalah sebagai pengamat intelijen, dari dulu kita lihat bahwa TNI kalau mau jujur memang banyak yang dipolitisir. Mumpung di menjelang 2022 atau di akhir 2021, mungkin menjelang pergantian kepala TNI atau Panglima TNI ini, sebagai seorang pengamat melihat persoalan TNI yang selama ini apa yang kurang gitu loh, atau apa yang harus dilakukan oleh TNI. Mungkin ada reformasi sumber daya manusianya atau teknologinya, karena banyak kasus kita semua sudah tahu terutama di angkatan laut, masalah kapal yang kemarin tenggelam, yang pelatihan itu. Yang kedua adalah soal Natuna. Nah, persoalan-persoalan ini kan masalah sebenarnya dan tantangan bagi siapa yang nanti the next pengganti Panglima TNI ini. Ya, saya tegaskan lagi yang soal politik ya. Jadi TNI itu politiknya politik negara. Jadi kalau TNI masuk dalam politik, iya politik negara kan. Tetapi memang TNI tidak bisa, tidak boleh, dan harus dicegah ketika masuk dalam politik praktis. Politik negara kan boleh-boleh saja kan, negara punya politik kan, itu boleh-boleh saja. Nah, saat ini saya masih menganggap, dan semoga anggapan saya terus benar, TNI adalah organisasi lembaga negara yang paling solid dan menjadi benteng terakhir dari segala ancaman di Indonesia. Saat ini TNI harus kita akui adalah paling solid di segala situasi, termasuk ketika sekarang saat pandemi, TNI berada di garis depan. Saya melihat dalam beberapa minggu ini soal paling simpel aja lah, vaksinasi. Justru yang menyelenggarakan itu malah banyak sekali TNI Polri. Ini kan berarti membuktikan bahwa TNI itu organisasi yang sangat solid dan sangat diandalkan oleh pemerintah dalam situasi luar biasa. Nah, memang kalau kita mau lihat angka ideal itu ideal berdasarkan patokan apa gitu loh. Kalau ideal kan harus ada parameternya kan. Parameternya apa mau supaya menjadi ideal itu? Minimum essential force atau capability base atau apa gitu loh, atau ideal melihat ancaman musuh. Ini musuh kita ada 10, kita idealnya harus lebih dari 10 atau apa gitu loh. Sementara musuh itu terus bertambah kan. Jadi hal yang paling penting sebenarnya TNI memang harus dituntut untuk meningkatkan kapasitasnya sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan jenis-jenis ancaman yang terus berubah, yang semakin kompleks dan dinamis, asimetris. Jadi bentuknya sudah dari segala arah, semakin rumit ya. Bahkan ancaman-ancaman itu, kalau dulu konsepnya kan ancaman dari luar, ancaman juga dari dalam juga banyak, nanti akan dari dalam juga itu. Jadi itu seperti itu. Ke depan juga saya lihat misalnya ancaman-ancaman itu perang, misalnya perang itu tidak didominasi oleh perang berhadapan bersenjata fisik, tidak gitu loh. Perang akan semakin canggih menggunakan teknologi. Kita lihat kemarin ketika Hamas dengan Israel melakukan perang, bukan orang dengan orang berhadapan menggunakan senapan, tidak gitu loh. Menggunakan roket, dan satu menggunakan penghalang roket, Iron Dome kan. Jadi perang ke depan seperti itu akan lebih canggih. Jadi TNI memang dituntut untuk mengupdate kemampuan personilnya, mengupdate perangkatnya, infrastrukturnya, sehingga mampu melakukan deteksi dini, cegah dini ancaman. Ini PR paling penting dari Polri. Jadi kalau misalnya ada
anggaran yang alutsista yang segitu, ya itu wajar-wajar saja gitu loh, wajar saja kan memang kita dituntut untuk seperti itu gitu loh. Kita harus mendukung ketika ada anggaran yang besar untuk perbaikan peningkatan kualitas TNI, harus kita dukung. Persoalan ada sesuatu ya, ada suatu misalnya kekhawatiran, ada kebocoran, kekhawatiran ada penggunaan yang tidak sepantasnya, ya kan sudah ada mekanisme pengawasan. Jadi yang paling penting adalah mau dibawa kemana TNI, standarnya seperti apa, targetnya seperti apa, ini yang penting. Tapi saya kira melihat arahnya sudah on the track, peningkatan kualitas juga sudah terus jalankan, kemudian kemampuan untuk memproduksi alutsista dalam negeri juga sudah cukup bagus sebenarnya. Untuk beberapa hal ya, senapan itu kita sudah cukup canggih misalnya. Pindad tuh membuat senapan laras panjang, pistol sudah cukup canggih, untuk rantis juga cukup canggih. Kapal juga kita sudah mulai membuat kan. Jadi ditingkatkan saja kemampuan untuk pembuatan alutsista dalam negeri. Untuk hal yang harus dicari di luar negeri ya kita harus dicari itu kan. Tetapi kalau bisa alat-alat alutsista yang dari luar negeri tidak hanya kita beli, tetapi ada transfer teknologi, transfer knowledge, sehingga beli cukup sekali, kemudian kita mampu memproduksi atau mau memperbaiki. Jangan sampai kita beli lagi, atau beli hanya dikasih pesawatnya, nggak dikasih pelurunya supaya tergantung, ini kan konyol kan. Misalnya beli ya cukup sekali, ada transfer teknologi kita bisa buat. Itu PR ke depan TNI. Kemudian terkait suksesi ya. Memang cukup menarik sih suksesi di Indonesia ini. Jadi setiap kali ada pergantian atau suksesi TNI, Polri itu gaduhnya semua orang ikut gaduh. Semua orang ikut gaduh, semua orang ikut komentari, termasuk ini kan ya saya diminta komentar juga. Tapi ya ini enggak apa, ini sebagai imbas dari negara demokrasi kan. Anak-anak muda ikut komentar seperti ini saya kira bagus gitu loh. Ini kan menunjukkan kepedulian anak muda. Salah satu bentuk kepedulian ya, terhadap bangsa. Di ruang yang tepat, diskusi kan. Betul. Bukan dengan bentuk demo, aksi jalanan yang nggak tahu apa isunya, nanti sore bubar selesai, itu kan nggak. Kalau ini kan kita ada diskusi, ada konstruksi ya. Nah memang kalau menurut undang-undang di TNI memang ada beberapa syarat terkait calon Panglima TNI. Salah satunya adalah menjabat kepala staf, kemudian sebaiknya bergiliran. Hanya ada 3 calon, Kasal, Kasat, Kepala Staf Angkatan Udara. Tetapi memang yang paling muda saat ini Kepala Staf Angkatan Udara, paling muda. Dan kalau melihat rentetan yang sudah jadi Panglima, karena sebelumnya Pak Hadi, maka sebenarnya peluang paling kecil untuk menjadi Panglima adalah Kepala Staf Angkatan Udara, karena sebelumnya Pak Hadi dari Angkatan Udara. Ada 2 kandidat. Kandidat pertama adalah dari Angkatan Darat Pak Andika, dan kandidat kedua adalah Pak Yudo dari Angkatan Laut. Ini menarik ini sebenarnya ini, karena ada pihak yang menjagokan dari Pak Yudo, ada yang menjagokan dari Pak Andika. Pak Jokowi itu termasuk orang yang susah ditebak. Dalam beberapa hal susah ditebak kan, tetapi di dalam nggak seperti Kapolri ketika banyak pilihan itu kan, atau nggak seperti menteri. Tapi kalau dalam Panglima TNI ini kan pilihannya hanya 3, yang kemungkinan kecil 1, Angkatan Udara kecil, tinggal 2 aja, Pak Andika Perkasa atau Pak Yudo. Kalau kita kuliti satu persatu ya, Pak Andika Perkasa ini 87, aku 87, Pak Yudo ini 88, sisa 1 tahun. Pak Andika akan pensiun pada 20 Desember 2022, akan pensiun. Jadi waktunya cukup pendek, hanya 1 tahun lebih. Pak Yudo akan pensiun pada 25 November 2023, akan lebih panjang 1 tahun. Kalau kita melihat pendidikan sekarang, Pak Andika lebih unggul. Dia tidak hanya pendidikan militer, tapi juga pendidikan umum di Amerika paling banyak. Kalau Pak Yudo banyak kan pendidikan militer sampai Lemanas, normal-normal aja. Pak Yudo banyak bertugas di laut, di KRI banyak, Lanal. Posisi yang paling prestisius memang ketika menjadi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, itu membawa Angkatan Darat, Laut dan Udara. Kalau Pak Andika ini memang lebih banyak di Intel, di BAIS, kemudian pernah jadi Pangdam, Kadispen,
dan yang menjadi kunci sebenarnya, yang menjadi keunggulan, Pak Andika pernah menjadi komandan Pas Pampres. Keunggulan. Ya, ini menurut saya justru unggulannya ini. Kenapa jadi unggulan? Komandan Pas Pampres itu pejabat TNI yang paling dekat dengan presiden. Setiap hari kan ngawal, kemana-mana ngawal. Itu tidak mungkin kalau dia tidak selaras atau tidak dengan presiden. Ini paling dekat. Kalau Pak Yudo memang belum pernah mendapat jabatan yang dekat sekali dengan presiden, tidak. Kalau di sisi pendidikan Pak Andika unggul. Dari sisi networking, saya kira Pak Andika juga unggul karena dia orang Intel. Intel itu senjatanya intelijen bukan pistol, bukan meriam. Senjatanya orang intelijen itu kan networking sebenarnya. Dan kemudian Pak Andika itu sekolah di luar negeri kan sering, di Amerika. Jadi jaringan luar negerinya cukup baik. Kalau ditimbang-timbang siapa yang unggul, plus minus sih memang. Kalau melihat waktu usia pakainya, usia kerjanya, Pak Andika 1 tahun lebih sedikit, Pak Yudo bisa 2 tahun. Tapi kalau melihat kedekatannya, melihat kompleksitas pengalaman, melihat tingkat pendidikan, Pak Andika lebih unggul. Oke, tidak hanya itu saja, tetapi TNI juga pasti akan melihat dari sisi ancaman. Ke depan ancamannya seperti apa gitu loh. Ancaman ke depan itu kan kompleks, sangat kompleks, dan akan dipengaruhi oleh teknologi. Tentu dibutuhkan Panglima TNI yang mampu mendeteksi seperti itu. Dia juga mampu mengenal teknologi, dia punya jaringan yang kuat, kemudian dia juga ya pasti harus cerdas kan, harus cerdas, pendidikan juga harus bagus. Kalau dilihat dari ancamannya, mungkin masih imbang. Ketika ancaman teknologi, ancaman dari ancaman global, Pak Andika mungkin lebih menang ya. Pak Yudo mungkin kalau orang melihat ancamannya hanya ancaman di Laut Cina Selatan mungkin ya Pak Yudo mungkin diunggulkan gitu kan. Tetapi kalau kita melihat sekarang, kebutuhan sekarang, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19, di mana dibutuhkan kekuatan TNI yang mampu bergerak dengan cepat, satu komando, terutama untuk membantu protokol kesehatan, itu salah satu skala prioritas ya. Kemudian melihat ancaman-ancaman ke depan, termasuk mempersiapkan bagaimana konsolidasi di TNI AD paling banyak jumlahnya. Kemudian dengan berbagai tantangan ke depan, termasuk tantangan-tantangan operasi militer selain perang, bencana alam dan lain-lain dengan jumlah TNI yang banyak, saya kira Pak Andika masih lebih unggul, overall lebih unggul dan lebih pantas untuk tanpa mengecilkan yang lain. Tapi kalau menurut penilaian saya dari sisi ancaman, dari sisi kebutuhan yang saya lihat, yang saya pandang, Pak Andika lebih tepat saat ini untuk menjadi Panglima TNI. Oke. Mas, kalau sebelum jauh kita bicara soal ini, saya kembali lagi soal tadi di awal soal masalah politik, politisasi yang di tubuh TNI. Kalau dilihat selama ini, bahwa kalau kita bicara matras, bahwa sekali pertama itu adalah angkatan udara, laut, mutar. Kalau ke depan kan dari sisi politisnya kalau kita lihat dari luar, itu kan lebih ke angkatan laut yang belum punya giliran. Ya. Yang menjadi persoalan kan yang hari ini kalau kami lihat bahwa ya ini dipolitisir gitu loh, bahwa tentara TNI dibawa ke ranah politis, bahwa ini bagi-bagi jabatan kan kira-kira begitu. Jadi kami melihat bahwa kalau seperti ini perputaran kepemimpinan di tubuh TNI, maka itu sudah politisir bagi kami. Atau ini sudah bagi-bagi jabatan, bahwa kita nggak lihat kualitas dan kapasitas. Contoh, kalau kita lihat sudah di 1 tahun terakhir ini atau di 2 tahun terakhir ini banyak kasus Natuna. Selain itu kapal TNI yang kemarin di Laut Bali itu, terus drone Cina yang kemarin. Ini kan bagi kami, mohon maaf, bahwa ini lemah di laut. Kalau kita hanya lihat bahwa nanti di angkatan laut jatahnya kali ini, maka ya lihat dulu dong. Ini yang jadi pertanyaan. Kalau ini jadi, maka politisirnya di situ dan bagi-bagi jabatan. Maka berarti nggak usah kita bicara soal mau jadi Panglima TNI, ya nggak usah punya pengalaman banyak, tunggu jatah saja. Nggak usah kapasitas
alutistanya dan lain sebagainya, nggak usah sumber daya manusianya gitu kan, kira-kira begitu. Kalau mau di rolling ini bagi kami politis, maka kira-kira dilihat dari sisi soal pengalaman dan kinerja. Kalau Mas lihat serangan-serangan tadi 3 kasus itu, apakah lemah atau tidak dari sisi Angkatan Laut kita hari ini? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana peran Panglima TNI ke depan dengan pertahanan. Bagaimana perannya, kan semua tadi saya disinggung sedikit soal anggaran. Ini kan harus ada koordinasi, atau mungkin penting nggak koordinasi antara Kemenhan dengan Panglima TNI ke depan? Nah, karena ini soal alutsista dan soal belanja alutsista di luar sana kan harus butuh ACC dan lain sebagainya. Terus masalah anggaran untuk pendidikan sumber daya manusia di tubuh TNI. Ini kan juga butuh ACC. Kalau ini ada gap di situ kan ini bahaya, dan itu ke depan butuh nggak? Kalau butuh kira-kira harus bagaimana dan tidak harus bagaimana? Ya, saya jawab pertanyaan yang kedua dulu. TNI ini kan lembaga yang sangat solid ya. Junior jadi panglima ya semua, walaupun masuknya mungkin lebih senior, dia akan taat, patuh gitu loh. Jadi saya kira tidak usah khawatir dengan koordinasi dengan Panglima TNI dengan Kemhan pasti akan berjalan dengan baik. Itu organisasi yang patuh sekali kok. TNI itu sangat patuh pada atasan, walaupun atasannya mungkin juniornya. Dan itu sudah diakui di mana-mana. Ya, kita nggak usah khawatir dengan hal itu. Jadi itu pasti akan berjalan dengan baik. Jadi siapapun panglimanya pasti akan berkoordinasi dengan baik dengan Kementerian Pertahanan. Saya balik pertanyaan nomor 1 tentang ancaman. Dinamika global kan memang seperti itu ya. Banyak ancaman, banyak orang mungkin infiltrasi kemana, kan itu seperti itu ya biasa menurut saya gitu. Yang penting adalah setelah ada ancaman gitu bagaimana melakukan perbaikan, bagaimana mencegah supaya nggak terjadi lagi gitu loh. Dan kalau perlu ya dicegah semua, dideteksi semua potensi ancamannya seperti apa saja, termasuk yang sudah jadi, lalu dicegah gitu loh. Pencegahannya apakah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, meningkatkan alutsistanya, itu kan teknis Angkatan Laut yang akan tahu. Tapi saya kira memang ancaman-ancaman di laut itu banyak. Narkoba itu masuk ke Indonesia kebanyakan dari laut ya. Kemudian terorisme itu, saya baru aja berkomunikasi dengan kolega-kolega di Malaysia dan Filipina. Mereka menceritakan bahwa ada arus kelompok teroris di Indonesia kemudian lewat Sabah lalu ke Filipina lewat jalur laut. Jadi laut ini menjadi tempat masuknya ancaman-ancaman yang sangat serius bagi Indonesia. Jadi peran Angkatan Laut sangat penting, sangat signifikan. Makanya seorang kepala staf Angkatan Laut akan diuji di sini apakah mampu atau tidak dalam menangkal ancaman-ancaman yang melalui laut itu. Kalau dia dianggap tidak mampu ya akan sulit ketika menjadi panglima, kan skopnya kan lebih besar lagi kan. Tapi kalau dia mampu di situ ternyata sukses untuk melakukan deteksi dini, cegah dini ancaman di sektor laut, kapasitasnya bisa dinaikkan, bisa sebagai panglima. Walaupun ini hak prerogatif presiden ya, tapi kita sebagai masyarakat kan bisa menyoroti hal seperti itu. Mungkin pemikiran teman-teman yang anak-anak muda di sini mungkin laut saja banyak gini kok, lubang-lubangnya banyak ancaman terjadi, masa mau jadi panglima, ya itu sah-sah saja itu sah-sah saja. Dan seperti itu memang diskusi selain kami di sini, diskusi di warung-warung kopi, warung pinggir jalan memang begitu. Ya sah-sah saja kan, sah-sah seperti itu. Dan ini pasti akan menjadi masukan juga, terhadap siapa pemimpin, siapa panglima TNI yang paling layak. Makanya kan aspek kinerja, profesionalitas, aspek integritas itu kan penting kan. Itu penting. Mudah-mudahan ya yang akan dipilih akan yang terbaik, dan ya, harapannya itu tugas TNI itu adalah, saya menganggap benteng terakhir bagi negara Indonesia, yang harus menjaga negara Indonesia ini sampai titik darah terakhir itu TNI itu. Kalau saya patokannya simpel kok. Kalau TNI itu sudah turun tangan, itu berarti situasi sudah ini sudah mulai cukup berbahaya. Contohnya ketika bencana alam. Ketika bencana itu organisasi yang paling siap digerakkan dengan cepat dan satu komando itu TNI. Cepat banget, peralatan lengkap, gerakan cepat selesai. Ketika COVID ini, orang yang paling cepat digerakkan untuk melakukan program-program prokes ya TNI itu. Kalau TNI sudah turun tangan, wah ini berarti sipil udah nggak mampu. Termasuk aparatur sipilnya ya itu udah nggak mampu. Ya kan kapasitasnya berbeda kan.
TNI dididik dengan keras, dengan sangat disiplin untuk mengurusi masalah-masalah yang sangat sangat high risk, sangat berisiko tinggi, itu kan tugasnya TNI itu. Oke Mas, ada satu lagi yang hari ini jadi diskusi kita di teman-teman muda. Dari dulu bahwa ada slogan TNI dekat dengan rakyat. Bagaimana Mas melihat ini? Apakah TNI dekat dengan rakyat ini sudah jalan atau belum? Karena gini Mas, kebanyakan mulai dari Orde Baru sampai reformasi ini, orang lihat tentara dengan polisi, orang lebih takut tentara karena bajunya dan lain sebagainya. Loh, orang dekat dengan tentara, TNI mencintai rakyat atau mencintai TNI, apakah ini karena dia takut seperti dahulu? Wah, dia tentara, dia takut. Akhirnya ya sudah, dia punya kepentingan pribadi, kita nggak tahu, ya sudah, biar saya aman, ya saya kenal, saya dekat aja gitu, seolah-olah begitu. Nah, akhirnya slogan ini hari ini belum sampai sebagaimana yang diharapkan. Nah, kalau Mas sendiri lihat slogan ini bagaimana dan ke depan harus bagaimana, dan ini sebenarnya tantangan bagi seorang Panglima TNI ke depan. Zaman sudah berkembang dengan pesat ya. Kalau kita melihat model kedekatan TNI zaman dulu 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu dengan kedekatan sekarang akan berbeda. TNI itu lahir dari rakyat. Lahir dari rakyat, tentu TNI pasti sangat dekat dengan rakyat. Tetapi kedekatan-kedekatan itu kan tidak harus ditunjukkan dengan simbol-simbol seperti dahulu, tentara berlatih perang, masyarakat menyediakan makanan logistik di jalan dekat. Ya itu saat ini masih ada, Tapi kedekatan-kedekatan seperti itu memang sudah berubah, beradaptasi dengan kemajuan zaman. Pimpinan TNI saya lihat sudah mulai membuat kanal-kanal media sosial, berinteraksi dengan masyarakat dengan sangat aktif. Ini kan cukup baik. Kita lihat Puspen dari ketiga staf dan Puspen TNI dulu juga cukup baik kan, membuat kanal-kanal media sosial, mereka berinteraksi. Saya kira semua pejabat TNI memahami ini, jadi siapapun ke depan harus dekat dengan rakyat, paling tidak mudah diakses, rakyat bisa berkomunikasi, dan ketika ada masalah-masalah serius yang terjadi di masyarakat, contoh dalam bencana alam, kemudian dalam seperti pandemi seperti ini, TNI pasti hadir. Kemarin ketika ada bencana di NTT kalau nggak salah, TNI juga hadir, mengirimkan peralatannya, seni tempur datang, bangun jembatan. Ini kan bukti kedekatan TNI dengan masyarakat loh. Jadi kedekatan itu kita harus mengkonstruksi pemikiran kita, paradigma kita, bahwa kedekatan di era 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu berbeda dengan sekarang gitu loh. Tentu teknologi sangat berpengaruh. Tapi yang jelas ketika ada masalah-masalah serius di masyarakat, ketika ada masalah-masalah yang beresiko tinggi terhadap masyarakat, ketika saat itu TNI hadir, itulah bukti kedekatan TNI terhadap rakyat. Oke Mas, kasus yang masih di tahun-tahun ini soal penurunan balehu di Petamburan, soal Habib HRS kemarin. Kita semua tahu bahwa bicara soal peran TNI kan bicara soal keamanan negara. Yang harus diantisipasi penting itu kan ancaman dari luar sebenarnya, baik ancaman dari luar yang langsung dari luar seperti kasus-kasus di Natuna, dan orang tentara atau intelijen atau polisi dari luar yang dikirim sebagai sipil bekerja di sini. Itu kan salah satu tugas penting adalah bagaimana intelijen dan BAIS terutama dan TNI untuk bagaimana mengantisipasi ini. Dalam negeri kan urusan polisi. Bagaimana melihat kemarin, harusnya kalau bagi kami adalah, atau masyarakat di bawah adalah, yaitu tugas polisi saja. Kenapa harus cuma urusan HRS, dan FPI itu juga bukan organisasi politik yang punya perwakilan di DPR, tapi kok ini harus tentara mau turun gitu loh. Nah itu kira-kira gimana Mas, kasus seperti itu? Kita bisa melihat undang-undang TNI, ada undang-undang TNI yang mengatur tentang OMSP, operasi militer selain perang. Di sana nanti dibaca lagi, itu membantu tugas pemerintah daerah. Membantu tugas pemerintah daerah. Baliho itu sudah diturunkan berkali-kali oleh Satpol PP. Diturunkan berkali-kali, dinaikin lagi, dinaikin lagi. Kewalahan. Dan ketika penurunan itu kan berapa kali kan penurunan tidak hanya TNI. Ada Satpol PP, ada polisi, ada TNI. Jadi diturunkan bekerjasama. Saya kira wajar ketika Satpol PP, ketika Polri meminta bantuan TNI, ya saya kira itu wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja seperti itu. Jadi selama itu untuk kepentingan masyarakat banyak, ya nggak apa-apa gitu loh. Beliau tidak berizin diturunkan kan, nggak masalah kan.
Kecuali kalau baliho itu berizin, sah, dipasang sesuai regulasi, tiba-tiba diturunkan ya protes gitu, harus protes. Berarti bantuan TNI sampai turun itu nggak ada masalah ya, Kan selama ada itu ya kan dikerjakan bareng-bareng juga dengan Satpol PP, dengan polisi, dengan TNI kan. Jangan melihat hanya satu sudut kecil bahwa TNI menurunkan spanduk HRS, jangan di situnya gitu loh. Oke. Kita harus berpikir secara lebih meluas, apakah ini ada pelanggaran hukum, latar belakangnya apa, ini harus kita lihat juga gitu loh. Saya kira itu tidak ada masalah gitu loh. Atau kalau misalnya melanggar undang-undang, dianggap melanggar undang-undang, ya digugat tindakan-tindakan itu. Tapi kan tidak ada yang gugat juga kan? Karena memang itu sesuai fungsi TNI untuk membantu pemerintah daerah. Selain ancaman perang tadi, Ya, OPSP kan, ancaman operasi militer selain perang kan membantu tugas pemerintah daerah termasuk itu kan. Dan spanduk itu udah berkali-kali diturunkan oleh Satpol PP, naik lagi. hal penting seorang Panglima TNI ke depan, selain yang tadi disampaikan dan tugasnya BAIS, apa yang harus dilakukan? Ya tugas intelijen ya, terutama kalau BAIS ya, kan jelas deteksi dini, cegah dini ancaman. Skop dari BAIS TNI adalah ancaman-ancaman strategis dan dia bertanggung jawab terhadap Panglima TNI, usernya Panglima TNI. BAIS itu cukup kuat karena punya perwakilan di semua negara juga. Atasnya pertahanan itu kan yang orangnya BAIS tuh. Atasnya pertahanan, jadi semua negara hampir ada perwakilan BAIS juga. Jadi BAIS itu cukup besar, untuk hal strategis dimanfaatkan saja. Dan ini kan kerjasama kan. Kerjasama pasti erat, kerjasama dengan BIN, kerjasama dengan Baintelkam, kan badan intelijen udah banyak. BIN sesuai undang-undang kan sebagai koordinator intelijen negara kan. Pasti akan ada rapat koordinasi dan lain-lain. Tapi yang paling penting tugas intelijen itu adalah deteksi dini, cegah dini, ancaman. Ancaman siapa ya? Tergantung organisasinya. Kalau BIN ancaman negara kan. Kalau Polri ya ancaman keamanan. Kalau BAIS ya ancaman pertahanan yang strategis. Jadi sesuai dengan skopnya. Yang penting bisa melakukan deteksi dini, cegah dini ancaman. Kemudian dia melakukan treatment supaya ancaman itu tidak terjadi, atau kalau sudah terjadi ya dilakukan penanganan. Berarti salah satu syarat terpenting juga sebagai Panglima TNI ke depan, dia minimal harus mengerti soal deteksi. Pasti mengerti lah, tapi kan nggak semua orang gitu loh. Dan punya ilmu yang baik atau ilmu yang lebih dalam soal itu hal-hal baik. Intelijen itu kan kecerdasan, kata aslinya ya, bekerja dengan kecerdasan. Dan kalau di dalam seleksi untuk masuk ke satuan intelijen itu pasti dipilih yang pintar-pintar. Jadi memang yang pintar, kalau orang masuk Intel ya pintar itu, dan di diri ada kecerdasannya, lebih unggul daripada bukan masalah tapi dia memang dipilih orang yang punya kecerdasan tinggi. Karena memang tugas-tugasnya menuntut untuk berpikir cerdas gitu. Nah, orang yang bertugas Intel pasti cerdas, dan yang jelas kecerdasannya bisa dimanfaatkan untuk deteksi dini, cegah dini, ancaman. Jadi kalau misalnya ada saya orang yang pernah belajar intelijen secara formal, ketika disuruh memilih ada 2 orang untuk satu tugas, yang satu pernah belajar Intel, yang satu belum, saya pasti akan memilih yang sudah belajar Intel itu, karena dia bisa mendeteksi ancaman, deteksi dini dan cegah dini ancaman gitu loh. Dalam skop pekerjaan misalnya, ada misalnya di perusahaan ada intelijen bisnis kan, ketika ada anak yang sudah lulus misalnya pernah pendidikan intelijen, kan sekarang intelijen bisa dipelajari di mana-mana ya, bisa dipelajari di buku, bisa dipelajari di sekolah formal, orang umum bisa masuk, itu cukup merupakan nilai plus itu, apalagi negara itu kan, jadi itu suatu nilai tambah bagi calon pemimpin kalau dia mempunyai kemampuan intelijen. Jadi nggak terlalu wajib, tapi menjadi pemimpin harus kira-kira harus punya kemampuan itu, karena kan apalagi jadi Panglima TNI ke depan. Oke Mas, Pak Jokowi ini kan seperti yang sudah bahwa orang nggak bisa ngedeteksi siapa sebenarnya, kayak seperti Kapolri kemarin gitu loh. Apalagi ini nanti momentum TNI. Presiden sebagai kepala negara punya misi yang luar biasa, maka dia harus memilih pemimpin seperti Panglima TNI, Polri dan lain sebagainya, menteri-menterinya kan harus semisi. Panglima TNI ke depan harus punya misi yang sama nggak, atau minimal dia paham betul soal misi negara. Karena bagi hari ini mohon maaf, orang klaim dia sudah ada di lembaga negara biasa saja,
dia bisa saja dia klaim bahwa saya nasionalisme bagus, komitmen kebangsaan saya bagus, tapi fakta di lapangan hari ini yang kita lihat banyak yang bergeser dari apa yang disampaikan. Karena ini bukan bicara soal DKI, ini bukan bicara soal provinsi Jawa Barat atau Jawa Timur atau Jawa Tengah gitu, tapi ini kan bicara soal nasional. Apakah harus dia mengerti betul soal gesturnya Pak Presiden atau misi-misinya itu? Saya kira memang Menhan tidak banyak bicara di publik ini yang banyak ditanyakan ya. Anak muda juga sering bertanya, saya lihat di sosial media juga ramai nih Pak Prabowo nggak pernah bicara, tapi Pak Prabowo bicara seperlunya dengan alasan memang sektor pertahanan itu bukan hal yang harus diumbar ke publik, banyak rahasia negara. Yang penting ketika diundang rapat dengar pendapat di DPR juga bisa menjelaskan dengan baik itu kan. Ya itu style gaya kepemimpinan seperti itu. Saya melihat bahwa memang Pak Prabowo memang benar-benar menjaga situasi, tidak sering sekali itu tampil ke publik, lebih banyak juru bicaranya yang tampil ke publik. Kemudian dalam kasus-kasus kemarin ya Pak Prabowo kan juga sudah menjelaskan di podcast juga menjelaskan. Tapi saya kira soal hubungan Pak Menteri Pertahanan, Panglima TNI dengan Presiden itu wajib. Kalau misalnya harus satu koordinasi wajib, satu arah wajib kan. Kalau sampai ada Menteri berbeda dengan Presiden, Panglima TNI berbeda dengan Menteri Pertahanan ya itu masalah itu loh. Nah kalau melihat dari kedekatan, Pak Andika memang punya keunggulan dengan Presiden, dia pernah jadi Pas Pampres. Dengan Pak Prabowo pernah sama-sama di Kopassus. Ya kan? Pak Andika lebih dari soal kedekatan lebih unggul dari Pak Yudo kan. Tapi apakah ini kan nanti menjadi pertimbangan kita tidak tahu. Itu kan nanti hak prerogatif Pak Presiden kan. Tapi kalau kita melihat-lihat, mengukur, mengkalkulasi dari berbagai aspek, ini kan termasuk diperhatikan kan. Pak Pampres itu pasti orang yang sangat dekat dengan Presiden. Dan kalau misalnya Pak Andika jadi Panglima ya pasti akan koordinasi akan bagus itu. Pak Yudo juga pasti tidak mengecewakan juga dan pasti bagus juga, karena saya tadi mengatakan bahwa TNI organisasi yang solid, siapapun yang jadi ya pasti akan dihormati oleh bawahnya dan koordinasinya sistem komando itu pasti rapi dan ketaatannya tinggi. Jadi kalau soal itu saya kira tidak masalah. Yang paling penting adalah bagaimana mengkomunikasikan sesuatu ke masyarakat. Ini menjadi problem sebenarnya. Dalam beberapa waktu kita lihat bahwa ketika ada masalah-masalah serius, lalu muncul hoax, lalu muncul propaganda, negara ini kurang responsif menanggapi itu. Ada hoax itu kurang responsif sehingga ketika hoax itu berulang-ulang dianggap kebenaran oleh masyarakat. Dan ini problem menurut saya, komunikasi politik pemerintah ini perlu diperbaiki. Terlalu banyak orang ngomong, semua menteri ngomong, semua orang punya jubir, semua ngomong, akhirnya akan bias informasi. Informasi sangat banyak sekali yang diterima oleh masyarakat. Tapi masyarakat akhirnya sebagai masyarakat memilih informasi yang simpel, yang tidak perlu mikir, dan itu yang menjadi konten-konten propaganda gitu loh. Jadi ini harusnya juga nanti menjadi tantangan pemimpin ke depan termasuk Panglima TNI bagaimana mengantisipasi proxy war misalnya. Kemudian propaganda, pushprop, perang sara dan propaganda ini kan termasuk yang nanti ditangani oleh BAIS. Bagaimana nanti ancaman-ancaman seperti itu? Ketika kasus Papua misalnya, ada ratusan ribu akun yang ikut mensuarakan masalah Papua, menjelek-jelekan Indonesia itu dari luar negeri. Ini kan termasuk ancaman serius kan. Nah ini kan wilayah pertahanan juga. Makanya TNI wajib untuk menguasai tentang teknologi, tentang internet, tentang bagaimana cyber war. Ini penting loh. Nah, dituntut Panglima TNI yang memang mengerti masalah ini, tidak harus tahu secara teknis, tapi secara strategi tahu. Ke depan memang seperti itu. Ya mohon maaf sebelumnya bahwa masih banyak ditemuin terutama di Jabodetabek ada tempat-tempat hiburan tertentu yang itu dijaga oleh masih ada anggota TNI yang mau dibilang masih aktif menjaga tempat-tempat tersebut. Nah ini bagaimana melihat ini? Ini soal sumber daya manusia. Artinya bahwa ya ini bukan tugas TNI kan kira-kira begitu.
Ini masalah nggak? Ya, ya Dan ini harus bagaimana ke depan sebagai nanti Panglima TNI ke depan harusnya bagaimana kira-kira begitu? ya ini PR dari TNI untuk termasuk PR dari pemerintah untuk jangan sampai ada isu-isu kesejahteraan di TNI kan. Itu Ya. biasanya isunya kan kesejahteraan. Diberesin isu-isu kesejahteraan walaupun saya melihat gaji TNI Polri itu sebenarnya sama di setiap level sama persis itu. Sama jadi isu-isu kesejahteraan ini harus diatasi. Jadi ada dua isu sebenarnya, isu kesejahteraan dan isu kepengawasan. Kalau isu kesejahteraan ya nanti urusan pemerintah. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan TNI Polri, ASN dan siapapun P3K itu kan PWPK itu ditingkatkan kesejahteraannya. Jadi kita sebagai warga negara, kita di sini yang membayar pajak tidak akan keberatan kok kalau gaji TNI Polri itu dinaikkan, itu nggak masalah. Yang penting profesionalitasnya dinaikkan. Nah soal pengawasan ya Dan Puspom nanti yang ngurusin. Dan Puspom TNI ya ini ini ada masalah nih, ada ini teman-teman mengatakan ada seperti ini. Ya ini ditanggapi saja. Saya kira ini ada fakta seperti itu, tapi akar masalahnya apa kita cari itu kan. Kalau masalah kesejahteraan ya udah ini PR pemerintah diperbaiki gitu loh. Diperbaiki. Kemudian kesejahteraan itu saya kira bukan hanya dengan menambah gaji, tidak. Misal semua TNI Polri diberi akses misalnya perumahan yang murah gitu kan. Ini kan kesejahteraan juga kan. Diberi akses sembako, diberi akses transportasi, misalnya semua anggota TNI Polri, ASN, P3K menggunakan public transport gratis, misalnya menggunakan KRL, busway gratis, ini kan termasuk kesejahteraan kan. Dan ini kan mudah diukur gitu kan. Misalnya sekolah kan TNI juga punya kampus-kampus kan. Bagi anak anggota TNI Polri yang diterima masuk sini di kampus-kampus itu gratis. Misalnya ini kan bentuk peningkatan kesejahteraan di luar gaji misalnya. Atau bayar separuh kan kira-kira. Ya itu kan teknis kan. Tapi kan banyak cara sebenarnya. Tingkatkan kesejahteraan. Ketika kesejahteraannya sudah dianggap layak, tidak ada alasan lagi untuk ngobyek kan. Dan Puspom turun nanti. Puspom akan turun. Walaupun sekarang sudah dilarang kan. Ya diketatin saja. Semua nanti akan diputuskan oleh Pak Jokowi. Pesan terakhir untuk Presiden, silakan Mas. Saya kira saya sepakat dengan awal pembicaraan kita tadi bahwa jangan menarik TNI ke dalam politik praktis. TNI itu politiknya politik negara. Jangan menarik-narik dalam politik praktis. Kita jaga kewibawaan, kehormatan TNI, profesionalisme TNI itu menjadi garda terakhir negara dalam ancaman-ancaman serius. Dan kadang garda pertama juga ya ketika dalam ancaman serius ya. Tapi TNI ini lembaga yang paling kuat di negara ini yang harusnya menjaga pertahanan negara kita. Kita jaga itu, jangan kita nodai dengan politik praktis, jangan kita tarik-tarik karena ancaman ke depan itu semakin asimetris, semakin kompleks. Kita tidak tahu dari mana arahnya dan bentuknya semakin tidak nyata. Seperti misalnya ancaman virus ini kan tidak nyata juga bentuknya kan. Ini perlu organisasi yang solid. Jadi kita harapkan siapapun pilihan Pak Presiden, siapapun yang dipilih, apakah Kasal atau Kasel, siapapun yang dipilih, semoga bisa membawa TNI lebih profesional, lebih unggul, dan mampu melakukan deteksi dini, cegah dini ancaman, serta tidak terbawa ke dalam ranah politik praktis. Oke, terima kasih. Tapi sebelum tutup Mas, ini musim pandemi, apa pesan penting? Karena ini sudah zona merah di DKI Jakarta, di ruang bicara ini, apa pesan penting buat masyarakat di luar sana, Mas? Ya, ada 3 hal yang menurut saya yang harus kita lakukan. 1, vaksin. Yang kedua, protokol kesehatan. Yang ketiga, imun. Saya sedang sakit tenggorokan nih, tapi kemarin saya PCR memang hasilnya negatif ya. Saya sakit tenggorokan. Sekarang kita menjadi parno, sakit tenggorokannya dituduh COVID. Dengan dikit dituduh COVID. Dan sekarang yang bisa menolong kita adalah diri kita sendiri yang bisa menolong kita itu. Jadi ya kita harus taat pada negara, vaksin kita harus, kalau itu sudah program pemerintah harus, kemudian prokes harus dijalankan, kemudian imun ya kita berolahraga, kita menjalani kegiatan yang kita sukai, kita masih bisa berinteraksi dengan teman dengan teknologi seperti ini. Terima kasih waktunya Mas. Ya, sama-sama. Selamat beraktivitas. Terima kasih.